Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali dalam melanjutkan ngaji hadis Arba'in An-Nawawi. Melanjutkan hadis selanjutnya, insyaallah sekarang hadis nomor 28. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad ibn Syariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatan mu'addi fa'ausina qala usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafa katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Hadis dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan wasiat, dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan air mata menangis. Maka kami berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini merupakan wasiat orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Gigitlah, geget sunnah tersebut yang dicontohkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin tadi dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Wasiat, kalau di hadis yang 7 kemarin tentang nasihat, dinun nasihah, tentang nasihat, berbuat kebaikan, bagaimana cara menyampaikan nasihat, memberi nasihat kepada siapa supaya tidak menyinggung yang dinasihati, supaya tidak tersinggung. Kemarin sudah kita bahas dengan
sangat berhati-hati dengan kata-kata yang halus lembut, ya saling menjaga. Semoga yang dinasihati, yang diwasiati tidak tidak jengkel, tidak merasa direndahkan. Begitu pula yang memberi nasihat, supaya apa yang dinasihatkan itu benar-benar dari hati, bukan gaya-gaya tak nasihati, aku gede, aku pinter, aku ngerti ilmu agama, aku ngerti ini kepada orang lain, seakan-akan orang lain tuh nggak ngerti apa-apa, seperti itu. Jadi jangan sampai ada hati-hati yang demikian. Nah, begitu juga wasiat. Kalau di dalam wasiat ini Rasulullah mewasiatkan bertakwa kepada Allah. Wasiat yang paling penting untuk hamba, untuk orang adalah bertakwa kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Makanya sampai dalam khutbah ini menjadi rukun khutbah untuk berwasiat bertakwa kepada Allah. Dalam hadis ini Rasul mewasiatkan bertakwa kepada Allah, kemudian memegang teguh pada sunnah-sunnahnya. Karena apa? Karena hanya dengan bekal takwa dan takwa kepada Allah, kemudian melakukan sunnah, insya Allah kita berada pada jalan yang betul, seperti itu. Kemudian dilanjutkan patuh dan taat kepada pemimpin. Pemimpin yang kapan lalu kan juga seperti itu. Pemimpin selama pemimpin itu memimpin dengan baik, bukan memimpin pada ke arah ke yang jelek, pada maksiat. Meskipun ini kiasan dalam hadis ini, meskipun pemimpin itu budak, ya kita taati, kita patuhi, sampai digambarkan seperti itu. Sehingga ketika budak pun yang memimpin, seorang budak pun yang memimpin, selama itu pada jalan Allah, ya pantas kita untuk menjadi pantas untuk kita turuti. Nah, kalau ada pemimpin meskipun dari yang bukan dari budak, cuman ketika memimpinnya kok memimpin ke arah maksiat, memimpin ke jalan yang tidak benar, ya kita tidak boleh menghindarinya. Ya, kita tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Kemudian, bagaimana kalau ada pemimpin yang kurang baik atau ya kita sampaikan seperti yang kemarin yang di hadis 7. Kita sampaikan nasihat kepada pemimpin itu dengan adab yang baik, tanpa mencela, tanpa ada ketersinggungan. Nggak bisa dengan ketemu langsung, ya kita bersurat seperti itu. Bagaimana caranya lah supaya tidak membuat orang lain terluka, meskipun itu orang yang tidak baik, seperti itu. Kita memberi nasihat yang baik. Lanjutannya kemudian bagaimana dengan kalau ada pemimpin yang nggak baik, atau ada yang perselisihan pemimpin dengan kita. Perselisihan itu adalah rahmat. Makanya kalau kita itu berbeda, bukan nyari perbedaannya, tapi bagaimana kita dengan pemimpin, dengan pemerintah itu bisa berkolaborasi, berjalan seiringan. Nah, ini pun bagaimana ke jalan beriringan? Ya kita harus punya rujukan bagaimana dengan menasihati pemimpin tadi. Dan yang pasti nasihat-nasihat itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya menasihati dengan kesesuaian kita sendiri, dengan kemauannya kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk perselisihan pun sepeninggal Rasulullah SAW pernah ada seseorang yang bertanya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kenapa pada zaman kekhalifahanmu banyak sekali konflik, sedangkan saat kekhalifahan sebelumnya damai-damai saja? Sayyidina Ali enteng menjawab, pada masa kekhalifahan sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman sangat sedikit konflik karena umatnya seperti Ali. Sedangkan pada zamanku
banyak konflik karena umatnya seperti kamu. ini 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 yang eh, ini yang bikin orang itu tadi, karena Ali ya, ini nggak masalah ya, karena Sayyidina Ali ditanya seperti itu, Sayyidina Ali menjawab dengan enteng seperti itu. Ya, lanjut kemudian, pada perselisihan itu, kekhalifahan itu sampai hanya 4 saja. Kemudian dalam perselisihan pun ini, di pemerintahan manapun berselisih. Rasulullah sudah memprediksi bahwa nanti akan ada, dalam perselisihan tadi Rasulullah, nanti ada yang turunannya Rasul itu yang menyelesaikan perselisihan itu. Iya. Kalau kemudian masalah sunnah, masalah sunnah yang wajib diikuti, sehingga apa-apa yang perilaku sunnahnya Rasul, sunnahnya Khulafaur Rasyidin, yang baik, perilaku yang baik kita ikuti, kita tut, kita sampai, kalau di sini disampaikan digeget sama Gigi Graham, abdu geget yang nemen, sehingga apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasul, oleh Khulafaur Rasyidin, betul-betul yang amalan-amalan yang baik. Kemudian jauhi perkara-perkara yang diada-adakan, perkara bid'ah. Bid'ah ini rame bid'ah ini. Kalau Ibnu Daqi Al-Aid membagi bid'ah itu menjadi perkara baru, menjadi 2 kategori. Yang pertama, perkara baru yang tidak memiliki landasan syariat. Nah, ini termasuk bagian dari kesesatan, karena setiap ibadah dan amalan harus memiliki landasan syariat. Mengerjakan sholat subuh 4 rakaat misalnya, itu jelas salah, karena Nabi tidak pernah mengerjakan sholat subuh 4 rakaat, dan tidak ada juga dalil hadis atau Al-Quran yang menguatkan tentang hal tersebut. Yang kedua, perkara baru yang memiliki landasan syariat. Yang ini tidak termasuk tercelah dan dibolehkan. Yang dari kata bid'ah tadi sebetulnya bermakna netral dan selalu tidak berarti negatif, nggak harus selalu negatif, sehingga ketika teman-teman sebelah itu mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu ya kurang ngaji. Nah, kemudian kalau perkara baru tersebut memiliki landasan syariat atau bisa dianalogkan dengan kasus-kasus sebelumnya, seperti Sayyidina Umar yang menginstruksikan sholat tarawih berjamaah dengan 1 imam di masjid. Padahal amalan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah pada masa beliau, dan baru ada pada masa Sayyidina Umar. Nah, kemudian Sayyidina Umar sebagai sahabat terdekat Rasulullah tidak mungkinlah mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Oleh sebab itu, sholat tarawih yang diajarkan oleh Sayyidina Umar tidak termasuk bid'ah yang tercela, meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kita kembali lagi tadi pada bahwa Sayyidina Umar termasuk Khulafaur Rasyidin, bahwa kita kembali pada sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin. Bisa jadi perbuatan itu memang baru, tapi bisa dianalogkan dengan kasus lain pada masa Rasulullah, atau dipahami dengan dalil umum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian jika ada perbedaan mengenai perkara bid'ah yang sebenarnya sudah jelas, kalau saya pribadi cenderung menghindar. Bukan karena apa-apa, karena saya tidak mau berdebat, tidak mau kontroversi, tapi ayolah kita jalan bareng-bareng lah. Ayo kita berjalan, ayo kita beribadah dengan keselarasan, bukan pertentangan kita tentang kamu salah, aku benar. Kalau itu terus dilakukan, ya nggak selesai, jadi polemik aja. Karena seperti akhir-akhir ini
tentang membaca doa Robbi Firli setelah doa Fatihah dalam sholat itu dianggap sesat, ya sudah nggak masalah. Tapi kalau saya cenderung menghindari hal-hal tersebut karena apa? Kalau disampaikan bahwa kita merasa benar sendiri, tapi kalau kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini juga punya dalil untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak serta-merta kita lakukan tanpa landasan. Dan kembali lagi pada tadi, selama ada landasan syariatnya kita bolehkan, kita ikuti. Bukan hal yang sesat atau lala. Kalau tadi disampaikan qulu bid'atin dhalalah. Tadi kalau disampaikan oleh Imam pada Ibnu Taqi al-Aid tadi membagikan seperti itu. Selama ada landasan syariatnya, bukanlah menjadi bid'ah yang sesat dan bid'ah yang diperbolehkan, hal-hal yang diperbolehkan. Baik, demikian ngaji hadis Arba'in An-Nawawi pada kesempatan kali ini. Saya akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.